Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Love Hurts. Film ini akan menceritakan tentang seseorang pria agen properti yang awalnya saya kira ia adalah pria biasa, namun ternyata dia adalah seorang mantan pembunuh kejam. Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal hari Valentine, kita melihat seorang wanita yang terlihat dirinya sedang melukis sebuah iklan gambar seorang pria menjadi berkumis. Lalu, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Marvin yang sedang menjalani harinya seperti biasa. Marvin adalah seorang pria sehat. Ia rupanya adalah bos dari sebuah perusahaan properti. Ya, singkatnya dirinya adalah seorang penjual rumah lah, yang di saat itu kita melihat semua papan iklan dirinya sudah dicoret-coret oleh seseorang. Marvin menduga itu adalah ulah pesaingnya, yaitu Zack, si sang jago karate. Marvin mempunyai karyawan yang bernama Ashley yang bertugas di kantor. Di sana Ashley curhat kalau dirinya sudah bosan untuk melakukan pekerjaan ini, dan selanjutnya kita pun melihat Marvin yang membawa tamu berjalan-jalan melihat rumahnya yang akan ia jual. Setelah itu Marvin pun berbagi kue kepada semua karyawannya. Marvin mendapat sebuah surat berwarna merah yang ia lihat isinya bertuliskan "Aku kembali", dan itu membuat Marvin menjadi kebingungan. Saat terbangun, tangannya sudah ditusuk dan ditahan yang rupanya itu adalah ulah seseorang bernama Raven. Raven adalah anak buah dari Knuckles. Knuckles sendiri adalah saudara Marvin. Ia ingin tahu mengapa Rose kembali dan di mana ia berada, namun Marvin tak mengetahui apa-apa. Setelah Marvin berhasil melepaskan ikatannya, mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. Singkat cerita, Marvin berhasil mengalahkan Raven setelah kepalanya terbentur ke atas meja. Setelah itu, Marvin pun bergegas pergi dari kantornya, namun malah bertemu dengan bosnya yang bernama Cliff. Beliau ini memberikan sebuah penghargaan atas kerja keras Marvin di bisnis properti ini, dan Cliff sudah menganggap Marvin sebagai saudaranya sendiri. Karena sedang darurat, ia pun meminjam mobil milik Cliff tersebut. Kita berpindah kepada dua orang bernama King dan Otis. Mereka rupanya adalah suruhan dari seorang tangan kanan Knuckles yang bernama Rennie. Mereka ditugaskan untuk memperhatikan kemana perginya Marvin dan juga untuk mencari tahu Rose tentunya. Faktanya, Knuckles ini sangat ingin memburu Rose itu dikarenakan Rose telah mencuri uang dari dirinya, namun sampai saat ini Raven tak bisa dihubungi. Kita pun kembali ke Marvin yang sudah sampai ke salah satu rumah yang ia jual. Ia mengobati luka-lukanya lalu mempersiapkan diri untuk pergi, tak lupa membawa sebuah batu ungu. Ya, itu adalah Otis dan King. Mereka di sana ingin mengetahui di mana Rose berada, dan faktanya dulunya Marvin adalah seorang pembunuh. Karena Marvin tak tahu di mana Rose, ia terus saja dihajar. Namun saat ada kesempatan, ia berhasil lepas dan akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka. Singkatnya, pertarungan mereka terbawa hingga keluar rumah. Namun pada akhirnya, Marvin berhasil kabur seperti ninja. Setelah tiba di mobil, Rose sudah berada di sana dan langsung melumpuhkan dirinya. Saat ingin pulang kantor, Ashley terkejut melihat jasad seseorang yang ada di kantor Marvin. HP Raven berbunyi, namun Ashley tak berani mengangkatnya dan malah membaca puisi yang ditulis oleh Raven. King memberitahu Rennie kalau dirinya dan Otis habis dihajar sehingga Marvin beserta Rose berhasil pergi. Di mobilnya, Rennie mendapat surat dari Rose yang menyuruhnya datang ke sebuah alamat. Marvin sendiri terbangun dengan kondisi memakai sweater dan luka-lukanya sudah diobati semua. Di sana kita mendengar kalau Ashley meninggalkan pesan kepada Marvin yang singkatnya, ya dirinya menemukan seseorang di kantor Marvin dan ia ingin resign dari pekerjaan. Marvin sendiri berada di kafe tempat Rose bekerja. Dahulu kala, Knuckles pernah menyuruh Marvin untuk menghabisi Rose, namun Marvin jatuh cinta kepada Rose dan tak bisa menghabisinya.
Raven sendiri ternyata masih hidup dan selama ini ia sudah mendengar puisi yang dibaca Ashley. Ia kagum dengan Ashley yang bisa mengerti isi puisi itu. Rose ingin hidupnya kembali katanya, namun Marvin takut kalau nanti Knuckles akan mencari mereka. Rose ingin mengajak Marvin untuk beraksi, namun Marvin hanya ingin pergi. Batu ungu itu rupanya adalah pemberian Rose dan akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu. Di mobil, Rose terus saja mengebut sampai mereka ingin beradu dengan mobil di depan. Rose ingin melihat diri Marvin yang sebenarnya. There he is. Di tempat lain, Ashley dan Raven sedang bersama dan Ashley tahu kalau Raven bekerja sebagai seorang pembunuh. Di sana, karena saling mengerti satu sama lain, mereka pun malah saling jatuh cinta. Marvin dan Rose sampai ke rumah yang di sisi lain, Rennie sampai di tempat alamat yang ada di surat. Dari percakapan Marvin dan Rose, kita tahu kalau dulunya Marvin adalah seorang pembunuh kejam. Namun, dirinya bisa hidup normal dengan menjadi agen properti saat ini. Rose bilang Marvin hanya bersembunyi di kehidupan barunya dan Rose bilang dirinya sudah capek bersembunyi. Tempat itu, Rennie hanya menemukan boneka yang sudah disusun Rose. Di sana, ternyata Rose sudah tahu mengenai sebuah kebenaran. Rose sudah menangkap Kippy, seorang akuntan Knuckles. Di sana, Rose berkata kalau dirinya dulu pernah membantu Rennie mencuri $4 juta dari orang Rusia. Mereka menyabotase seolah-olah Rose sedang mencuri uang itu dari Knuckles dengan meletakkannya ke bagasi mobil Rose. Rennie ingin merebut posisi Rose menjadi tangan kanan Knuckles dengan menuduh Rose pelaku pencurian uang Knuckles sebanyak $2 juta. Sementara $2 juta lagi ternyata dimiliki oleh Rennie sendiri dan Marvin sendiri tak tahu mengenai hal ini. Kita pun melihat saat di mana Marvin lah yang ditugaskan untuk menghabisi Rose, namun Marvin malah melepaskan Rose dan membiarkannya untuk kabur. Marvin tak tahu mengenai hal ini dan yang ia tahu Knuckles sangat ingin menghabisi Rose, namun karena jatuh cinta, Marvin pun melepaskan Rose. Kembali ke King dan Otis. Di sana Otis sedang menghadapi masalah karena istrinya sedang marah kepada Otis dan Otis berusaha untuk menebusnya. Cliff datang ke rumah Marvin untuk mengambil mobilnya kembali, namun di sana hanya ada Knuckles. Cliff tak tahu kalau Marvin punya saudara dan Knuckles bilang, banyak yang kau tak ketahui lagi dari Marvin, Cliff. Meskipun begitu, Cliff menganggap kalau Marvin adalah keluarganya. Knuckles pun cerita kalau dulunya Marvin adalah seorang pembunuh yang sangat menawan. Ia mengontrol Marvin dan mengubahnya menjadi seperti itu, namun tiba saatnya Marvin jatuh cinta dengan Rose dan malah mengubahnya. Di sisi lain, Rose cerita, rupanya ia kembali karena ingin menyelamatkan Marvin dan juga untuk mendapatkan kebebasan mereka dengan melawan Knuckles. Terus terang, setelah mengetahui masa lalu Marvin, Cliff masih menganggap Marvin adalah saudaranya. Namun Knuckles berkata, Marvin hanya memiliki satu saudara. Pagi hari, Marvin memberikan painkiller kepada Kippy. Di sana, Kippy malah meminta uang tutup mulut supaya dirinya tak memberitahu Knuckles kalau Rose ada di sini. Dengar itu, Marvin pun ingin menghabisinya, namun tiba-tiba ada tamu. Saat mengeceknya, ternyata itu adalah keluarga yang ingin membeli rumah ini. Marvin menyambut mereka dan mereka sudah deal ingin membeli rumah ini. Marvin menelpon Ashley dan ia meminta agar Ashley datang ke sini membawa dokumen rumah tanpa mendengar pesan Ashley sebelumnya. Raven yang mendengar itu langsung meminta tahu di mana lokasi Marvin. Ashley tak mau Raven melakukan pekerjaan kotornya, namun tak semudah itu sehingga Ashley pun ikut juga. Knuckles menelpon Rennie dan kita juga melihat Kippy yang berhasil kabur. Kippy menelpon Rennie dan memberitahu kalau Marvin dan Rose berada di rumah. Rose menelpon Rennie dan ia ingin agar Rennie mengembalikan uangnya. Saat mengecek kamar, Rose sudah pergi dan hanya meninggalkan surat yang berisi bersembunyi bukanlah menjalani hidup dan Rose berharap agar Marvin mengikuti kata hatinya. Rennie sendiri memerintahkan King dan juga Otis untuk pergi ke rumah tempat Marvin berada untuk menghabisinya. Marvin menyambut Ashley yang ternyata datang bersama Raven. Agar tak mengganggu kenyamanan, Marvin menyuruh Ashley membawa keluarga itu ke belakang untuk menandatangani dokumen. Sebelum melakukan aksinya, Otis menelpon istrinya dan meminta maaf dan ia berkata seadanya. Zax melihat mereka berdua yang sedang datang ke rumah Marvin. Raven pun menyiapkan senjatanya, namun tiba-tiba... Pada akhirnya, Marvin dan Raven malah bekerja sama dan akhirnya terjadi pertarungan di rumah yang ingin dijual tersebut.
Bahkan Zack datang membantu, ya namun akhirnya ia hanya mati konyol karena tak mendengarkan perkataan Marvin. Raven pun dikeroyok oleh King dan juga Otis, dan di sana Ashley mencoba membantunya yang membuat dua orang itu lengah dan mampu dilumpuhkan oleh Raven. Saat Marvin keluar, Raven dan Marvin kembali bertarung, namun Ashley mencoba memisahkan mereka dan meminta agar Marvin tak menghabisi Raven. Ashley bilang ia jatuh cinta kepada Raven dan hanya Raven yang mengerti kepada dirinya, dan di sana Ashley bilang ikutilah kata hatimu. Pada akhirnya menggunakan mobil Lambo milik mendiang Zack, Marvin pergi ke klub LKP tempat Rose dipancing oleh Rennie. Di dalam klub itu, Rose melihat Rennie yang sudah babak belur dihajar oleh Knuckles. Knuckles ternyata sudah tahu mengenai kebenaran kalau Rennie dan Rose sudah mencuri uang darinya. Rose yang tak berdaya akhirnya senang melihat kedatangan Marvin. Di sana mengikuti kata hatinya dan juga keinginan ingin bebas dari belenggu sang saudara. Akhirnya Marvin pun menghajar semua anak buah Knuckles yang ada di sana. Marvin dan Rose pun bekerja sama untuk membuat diri mereka lepas dari belenggu Knuckles. Tibalah saatnya Marvin harus menghadapi Knuckles sendiri. Dirinya tak pernah menang bertarung dengan Knuckles sebelumnya. Marvin pun hanya bisa terdiam melihat topi milik Cliff yang sudah dihabisi oleh Knuckles dan pertarungan mereka terus berlanjut. Knuckles menggunakan sedotan minuman bobanya untuk melukai Marvin, namun pada akhirnya Marvin berhasil mengalahkan saudaranya itu tanpa membunuhnya. Marvin pun kembali untuk bertemu Rose, namun tiba-tiba... Ya, untungnya ada Rose, dan kita tahu kalau Rose sudah memberikan bukti-bukti kepada mafia Rusia kalau Knuckles sudah mencuri uang dari mereka. Menggunakan jari kipi, ia sudah menguras semua uang pribadi Knuckles, dan para mafia Rusia itu pun datang untuk membawa Knuckles. Marvin pun akhirnya mengikuti kata hatinya, dan ia sangat mencintai Rose, dan film diakhiri dengan melihat Marvin yang kembali kepada Rose, Ashley yang berjodoh dengan Raven, dan juga Otis yang istrinya sudah memaafkannya. Baiklah, sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian like videonya dan juga di subscribe channelnya ya. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios.